Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana 'anhu mas'ula. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad arsalahu Allahu nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas PPME Al-Ikhlas Amsterdam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari keempat dari bulan Ramadan kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk meningkatkan amal ibadah, untuk menghiasi bulan Ramadan dengan amal saleh, dengan memperbanyak takarrub kepada Allah, sehingga pada kesempatan ini setelah kita tadarus Al-Quran kira-kira 1 jam, pada saat ini kita lanjutkan dengan kajian menjelang berbuka puasa. Tema kajian kita pada sore hari ini adalah bagaimana berpuasa mulut, telinga, dan mata. Sebagaimana kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa tujuan puasa bukanlah lapar dan dahaga, tetapi tujuan puasa itu tidak lain adalah mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang secara umum kita artikan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Puasa itu dibagi menjadi 3. Puasa yang pertama disebut dengan puasa orang awam, puasa orang kebanyakan. Puasa mereka hanyalah sekedar tidak makan, tidak minum, tidak memenuhi kebutuhan seksual, tidak merokok, dalam artian tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi anggota tubuh mereka tidak mereka puasai dari hal-hal yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tingkat kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasanya orang-orang tertentu yang telah berbekal ilmu, berbekal pengetahuan, bermodal semangat, keimanan, dengan puasa yang betul-betul ingin mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga puasa mereka tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa, tapi sekaligus kaful jawarih anid dunubi wal atham, menghindarkan seluruh anggota tubuh dari dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa mulut, puasa telinga, dan puasa mata ini sebetulnya upaya bagaimana tingkat puasa kita itu meningkat. Kelas puasa kita meningkat dari puasa awam menuju puasa khusus. Apa yang dimaksud dengan puasa mulut? Di sini kita menjaga lisan kita dari mengucapkan, mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang bertentangan dengan tujuan puasa. Kalau kita mengingat dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khamsun yuftirna sha'imah, ada 5 hal yang bisa membatalkan
orang puasa. Ini yang dimaksudkan bukan batal puasanya, tapi membatalkan pahala puasa. Ayyuftirna ajal sha'im, membatalkan pahala orang berpuasa. Ternyata 4 dari 5 itu terkait dengan mulut. Yang pertama yaitu berdusta. Yang kedua menggunjing, ghibah. Yang ketiga mengadu domba. Yang keempat sumpah palsu. Dan yang kelima an-nadhru bi syahwatin, melihat dengan syahwat. 4 ini terkait dengan lisan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lisan yang Allah anugerahkan kepada kita, mulut yang Allah anugerahkan kepada kita, itu bisa menjadi sumber kebaikan, tapi sekaligus bisa menjadi sumber malapetaka. Kapan lisan ini menjadi sumber kebaikan? Kalau kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, untuk zikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah yang lain tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah, untuk mengatakan sesuatu yang hak, untuk memberikan pencerahan, untuk mengajarkan ilmu, maka lisan yang Allah anugerahkan kepada kita akan menjadi sumber kebajikan. Allahumma amin. Lisan yang tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah akan menjadikan orang tersebut mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan yang selalu digunakan untuk kebaikan, dalam arti menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan akan kebaikan seperti pelakunya. Orang yang memberikan jalan kebaikan kepada orang lain kemudian diikuti oleh orang yang mendengarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan tersebut tanpa sedikit pun pahala dari orang yang mengerjakan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya anugerah yang Allah berikan kepada lisan kita sebagai sumber kebajikan, tentunya kalau kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Tetapi sebaliknya, lisan di samping sebagai sumber kebaikan, ia juga sumber malapetaka. Kalau lisan kita jadikan untuk menggunjing, kalau lisan kita jadikan untuk memfitnah, kalau lisan kita jadikan sebagai alat untuk mengadu domba, maka satu negara akan hancur gara-gara lisan. Satu keluarga akan berantakan gara-gara lisan. Orang yang bersaudara akan terpecah belah gara-gara lisan. Orang yang berkawan, orang yang berteman akan berantakan gara-gara lisan. Itu kalau lisan tidak mampu kita jaga dengan baik. Kemarin sudah saya berikan gambaran sedikit tentang isi dari sebuah syair yang sering diucapkan oleh orang Arab. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu lil fuadi dalila. Perkataan seseorang adalah gambaran dari apa yang ada dalam hatinya, karena lisan hanya dijadikan sebagai pertanda untuk menunjukkan jati dirinya. Oleh karena itu, puasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan haus dan dahaga, tidak hanya menjaga lisan dari makan dan minum, tetapi harusnya kita tingkatkan bagaimana kita menjaga lisan kita dari berkata hal-hal yang tidak baik, dari mengeluarkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan puasa, dari mengucapkan kalimat-kalimat bohong, kalimat-kalimat palsu yang bisa menimbulkan kemafsadatan dan kemudaratan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa berpuasa
lisan. Kalau kita mampu mengendalikan bibir kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, karena kita tidak ingin puasa kita batal. Sebetulnya dari sini kita juga belajar bagaimana kita mengendalikan lisan kita dari mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, mengeluarkan namimah, adu domba, mengeluarkan hujatan, makian kepada orang lain, mengeluarkan rasang-rasang, cacian, riba kepada orang lain, karena kita juga akan batal pahala puasa. Kalau lisan makan dan minum yang batal adalah puasanya, tapi kalau lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan, kalau seseorang tidak bisa meninggalkan perkataan yang jelek, man lam yada qaula zur falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang lisannya tidak mampu meninggalkan suatu perkataan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, sumpah palsu, omongan yang berdusta, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk dia meninggalkan makan dan minum. Apa perlunya? Oleh karena itu dalam hadis yang lain disebutkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan nilai apapun dari puasa yang ia lakukan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena anggota tubuh yang lain tidak ikut berpuasa. Lisan harus kita jaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itulah puasa lisan. Yang pertama tadi dikatakan jangan berbicara bohong. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri agar kita tidak mudah berbicara bohong? Di bulan Ramadan jangan banyak ngomong kalau tidak diperlukan. Jangan banyak bicara kalau tidak diperlukan. Karena man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, dalam satu pepatah. Wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak bicara, itu banyak luputnya, banyak kekeliruannya. Dan barang siapa yang banyak kekeliruannya, maka dia akan banyak dosanya. Hati-hati, kecuali berbicara yang baik, memberi nasihat, mengajar, berceramah dan lain sebagainya, baca Al-Quran, baca kitab. Jangan banyak berbicara. Jaga betul lisan ini. Caranya biar tidak banyak berbicara bagaimana? Sibukkanlah lisan dengan aktivitas zikir, baca Al-Quran, memberikan nasihat-nasihat keagamaan, sehingga ketika lisan disibukkan pada hal-hal yang baik, maka insya Allah tidak ada kesempatan untuk berbicara yang tidak baik. Satu contoh, kita masuk ke masjid, waktu kajian Ramadan jam 9, kita datang jam 8. Kalau masih ada waktu 1 jam, kita belum mulai ngaji dan tidak beraktivitas yang lain, akan cenderung lisan ini ngomong. Apalagi ibu-ibu, itu memang hobi biasanya. Biasanya sambil nyiapkan buka puasa, itu nyiapin buka puasa, itu nyiapin, niatnya ibadah. Tapi kalau sudah 2 orang, 3 orang, 4 orang, ada aja yang bisa jadi penyebab. Ini bukan saya yang masak, itu yang masak. Paling biasa wis, lisannya itu lisan Jawa gak selesai-selesai. Paling gak enak ini. Terus ngomong. Ada aja yang mau dibicarakan. Itu dari lisan. Kemarin kamu dengar gak? Ayo sambil niatkan buka puasa, itu niat jadi ibadah. Tapi 2 orang itu kalau sudah sama-sama tidak mengendalikan, udah kemana-mana. Kemarin kamu dengar gak? Itu loh, dia di sana begini terus. Apalagi ibu-ibu yang suka petan-petan itu masih ada ini. Hah? Ya mencari kutu ada ya. Petan-petan itu mencari kutu, di sini untung nggak ada ini. Sudah ada nutup ya, kerjanya ada nutup. Kalau suka begitu petan-petan jadi kutu itu bahaya. Kutunya tidak dapat, tetangganya dapat 10 yang dirasani. Itu lisan harus dijaga. Potensi untuk bicara macam-macam itu memang sulit dikendalikan.
Karena orang kadung ngomong, apalagi ngomongin tetangga, enak gak kerasa itu. Kenapa enak? Oh, setan yang bumbuni itu, ada setan yang bumbuni. Ini dijaga. Bagaimana? Sibukkan kita dengan aktivitas yang mengarahkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bagi yang datang sebelum jam 9, biar tidak ngobrol, biar tidak bicara, kita tadarus Al-Quran bersama-sama. Kalau diziarahkan tadarus sendiri-sendiri, iya, yang tadarus ada 5 orang, 6 orang tidak tadarus, cenderung ngobrol, kecuali bersama. Disinilah ibu-ibu, dalam kebiasaan kita di Indonesia juga, setelah adzan sambil menunggu iqomah, itu dibiasakan ada zikir. Memang orang bertanya, kenapa ada zikir seperti itu? Itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ini kita tidak anggap sebagai ibadah dalam bentuknya sendiri. Zikirnya diajarkan seperti itu tidak. Kenapa? Menghindarkan orang berbuat yang macam-macam. Ketika seseorang masuk ke masjid, di masjid sudah zikir, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan makbula. Di sini ada yang komando Mas Jamal baca zikir, baca istighfar. Ada yang baru datang masuk, saya yakin tidak sempat ngobrol dengan yang lain, tapi akan terikut untuk membaca zikir. Betul atau enggak? Tapi kalau nggak ada yang komando, nggak ada yang komando, begitu adzan diem aja karena dilarang. Ada yang sok begitu, nggak ada itu zikir antara sholat dengan nggak boleh bareng-bareng. Coba dibiarkan, dia malah nggak baca apa-apa. Kalau nggak dikomando malah nggak baca apa-apa. Jadi orang berzikir bagaimana memanfaatkan lisan untuk berzikir kepada Allah, itu harus ada pendorongnya. Ketika masuk ke sini, Allahumma sholli ala Muhammad, maka dengan sendirinya orang akan ikut. Tapi ketika tidak ada aktivitas bareng, nunggu sholat berjamaah, jarak antara adzan dengan iqomah itu 1/4 jam, duduk, kumpul tetangga, zikir tidak, akhirnya pasti ada yang diomongkan. Kamu kemarin, lah iya kalau bagus, lupa nanti kemana-mana. Sama, saya kemarin itu ada contoh, Bu. Di Indonesia, ada kawan saya meninggal, orang tuanya meninggal. Jadi menantunya itu kebetulan guru besar di kampus kami. Jadi meninggal orang tuanya. Kebetulan fahamnya yang tidak mau ada doa rame-rame bareng-bareng kepada mayit. Jadi begitu teman-teman dari kampus dan dari yang lain itu datang untuk takziah, sudah ada pengumuman ditulis, dimohon untuk tidak membaca apa-apa. Yang dikhawatirkan takut baca Yasin atau takut baca doa bersama kepada mayit. Dia tidak mau ada bacaan Yasin di situ. Ya karena sudah ada larangan dimohon untuk tidak baca apa-apa, begitu datang takziah di dekat mayit dia duduk. Karena tidak boleh ngomong baca apa-apa. Akhirnya datang 2 orang, 3 orang, 4 orang, kan gak ada yang baca Yasin, gak ada yang baca doa, gak ada yang baca apa-apa, hanya dilarang. Kebetulan malam harinya itu ada pertandingan sepak bola. Jadi yang terjadi di sini ada mayit, di sini rame bicara bola. Di sini rame bicara tadi malam coba itu yang mana menang. Loh, saya datang itu ngapain kok ada mayit ribut kok bicara bola? Dia cerita teman loh, memang ini soal dibaca, dilarang baca apa-apa. Ya kalau baca doa tidak boleh, kalau baca Yasin tidak boleh, tapi kalau cerita bola menjadi boleh. Karena lisan ini jangan sampai disuruh diam, tidak bisa. Bagaimana cara kita menghindarkan lisan kita dari hal yang tidak baik? Sibukkan lisan dengan hal yang baik. Sibukkan. Kalau sudah disibukkan dengan hal yang baik, tertinggallah hal yang tidak baik. Sama dengan kita menyibukkan diri dengan hal yang tidak baik, maka tertinggallah sesuatu yang baik. Man istaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang sibuk dengan sesuatu yang tidak penting, maka dia akan kehilangan yang penting. Berarti kalau kita menyibukkan diri dengan yang baik, maka akan terhindar dari yang tidak baik. Ya terus kawan-kawan itu
jenazahnya diangkut ke kuburan, dia ikut, nggak boleh baca apa-apa, Bu. Dia akhirnya tetap dongeng bola itu aja. Begitu masuk ke kuburan, ya sudah tidak ada baca apa-apa, langsung mayitnya dikuburkan, habis itu pulang. Kata teman di sana, persis yo, seperti mendem pitik. Itu kata teman-teman yang usir gitu. Kenapa? Karena tidak memahami hakikatnya. Kenapa sih sebetulnya perlu seperti itu? Itu tujuannya biar ada pemicu. Sama kadang-kadang ada larangan. Habis sholat Jumat tidak perlu ada zikir bersama-sama. Setelah sholat tidak perlu ada zikir bersama-sama. Apa tujuannya? Biar zikir sendiri-sendiri. Karena yang plek-plekan dicontohkan Nabi zikir sendiri-sendiri. Tapi sekarang dibuktikan. Begitu di masjid ini selesai sholat Jumat, imamnya masih ngomando zikir Al-Fatihah, makmumnya pasti baca Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makmumnya ikut apa enggak? Ikut. Tapi begitu imamnya diam karena tidak boleh zikir bareng-bareng di masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, imamnya diam, yang sini lucu. Udah tanda. Itu pernah di satu masjid itu karena ada kebijakan begitu. Maunya biar persis, katanya Nabi tidak pernah bareng-bareng begitu zikirnya. Lihat tujuannya. Jadi kita ini perlu memanajemen lisan kita. Bagaimana lisan kita ini tidak ngomong yang jelek-jelek, tidak ngomong yang tidak ada perlunya, tidak ngomong yang tidak benar, sibukkan dengan sesuatu yang benar, sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena suruh diam tidak bisa, suruh diam sulit. Sama dengan kita buka puasa bersama. Coba gak ada yang nyeletuk ngangkat satu persoalan yang terkait dengan ilmu, pasti lisannya ngomong yang macam-macam. Karena gak ada orang makan kalau 3 orang diam, toh gak ada ngomong, tidak bisa. Ya tidak bisa itu. Itu manusia. Jadi agar kita tertarik untuk banyak berbicara, melakukan kebaikan, menghindari hal yang tidak baik, sibukkan dengan hal yang baik. Waktu ngomong, waktu bicara, muncul satu orang nyeletuk, pasti ditanggapi. Kalau yang awal itu baik, nanti diskusinya menjadi baik. Saya tanya kemarin sama Pak Heri, putranya berapa Pak? Putra saya sekian-sekian. Siapa nama yang pertama? Aqil Ghazali. Kenapa? Karena saya suka sama Imam Ghazali. Akhirnya kita diskusi dialog tentang tasawufnya Al-Ghazali. Jadi kan lupa, lisan itu tidak ngerasa yang jelek-jelek, yang dipikir adalah yang baik-baik. Atau kemudian kita diskusi di sini belum selesai, kemudian buka bersama, ada yang ngetuk tadi satu, kemudian ditanggapi, bicaralah seputar ilmu. Dan bisa direm. Makanya dalam keseharian kita, ibu-ibu di rumah, siang hari di kantor, sibukkan. Jadi dalam puasa ini kalau kita mampu menahan lisan kita, mulut kita untuk tidak makan dan tidak minum, karena kita tidak ingin puasa kita batal, seharusnya kita lebih mampu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor, dari ucapan yang tidak baik, dari ucapan yang tidak mapan. Karena itu bukan hanya membatalkan pahala puasa kita, tapi juga akan menyisakan dosa dan akibat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jagalah lisan. Itu puasa lisan. Puasa lisan itu yang dimaksudkan adalah menghindarkan diri dari mengucapkan, mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan tujuan puasa. Caranya bagaimana? Kalau mampu, tahan lisan, jangan ngomong. Tapi kalau tidak mampu, kita keburu mau ngomong dong. Sibukkan lisan dengan hal-hal yang baik. Karena ketika lisan sudah sibuk dengan zikir, sibuk dengan nasihat, maka tidak ada kesempatan lisan untuk berbicara yang tidak baik. Kalau ada yang memancing bagaimana? Bahkan kita dicaci orang, dihina orang, diajak bertengkar, itu kita jawab aja. Jawabannya yang diajarkan Nabi 3 kalimat. Bagaimana? Inni shaimun. Qul inni shaimun. 2 kalimat. Jawab saja. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Jadi ketika ada orang mencaci kita, ngajak berantem kita, jawab saja, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Cukup, jangan diikuti, jangan didengarkan, jangan dilawan. Akhirnya tidak ada keinginan kita untuk membalas, tidak ada keinginan kita untuk menjawab, tidak ada keinginan kita untuk mengumpat, tidak ada keinginan kita untuk mencaci,
Tidak ada keinginan kita untuk memaki. Kenapa? Karena lisan kita sudah kita kunci. Ini imun. Sibukkan dengan zikir. Sibukkan dengan zikir. Zikir itu, ibu-ibu sekalian, memang dalam klasifikasi zikir yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu ada 3. Yang pertama adalah zikrul lisan ma'al qalbi. Zikirnya lisan dengan hati. Jadi lisan zikir, hati zikir. Sibukkan lisan ini. Apa maksudnya? Ketika lisan berucap, hati itu juga berucap. Ketika lisan kita berzikir, hati kita juga berzikir. Apa yang kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita berkembang. Kata hati kita, jalan pikirannya. Hanya Allah yang maha besar. Hanya Allah yang maha besar. Sehebat-hebatnya manusia, sebesar-besarnya manusia, sepintar-pintarnya manusia adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Kini kita tahan. Di lisan kita tidak berucap apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita yang berkembang. Tapi kenapa ketika manusia merasa punya kelebihan sedikit, sudah sering menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, padahal Allah yang memiliki segala-galanya. Itu namanya zikirnya lisan dengan hati. Ketika lisan kita beristighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, hati kita merasa menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, perbuatan yang menyebabkan kita berdosa. Tindakan dan perbuatan kita juga harus kembali ke jalan Allah. Kadang-kadang di kampung kita banyak ada istighosa, mohon ampunan kepada Allah karena sering terjadi banjir, tanah longsor. Lisannya beristighfar, tapi tangannya nembangi kayu-kayu yang jadi penyangga. Yaitu namanya tidak tembus antara yang dibaca dengan lisan dengan yang dipikir dalam hati dengan yang dilakukan melalui perbuatan. Jadi yang pertama ada zikir itu zikir lisan dengan hati. Yang kedua ada zikir hati tanpa lisan. Ini tingkat kedua. Ini diperlukan dalam saat-saat tertentu. Karena orang yang sudah ingin selalu dekat dengan Allah, maka dia tidak mau sedikit pun lepas dari zikir. Ketika kita bersama kita menggunakan lisan. Ketika suasananya di masjid semuanya orang berzikir, kita menggunakan lisan. Tapi saat-saat tertentu lisan kita tidak bisa kita gunakan untuk berzikir. Maka disitulah kita hanya berzikir dengan hati, lisan kita istirahatkan. Dan bukan ngomong yang jelek, mengistirahatkan, mengikuti hati tapi tidak dilafazkan. Contohnya seperti sekarang kita melakukan kajian Ramadan. Panjenengan tidak ingin lepas dari zikir kepada Allah. Tetaplah berzikir tapi dengan hati, lisannya tidak usah ikut ngomong. Kalau sekarang zikirnya pakai lisan semua, saya bicara panjenengan zikir rame ya tidak jadi. Kalau panjenengan naik mobil pribadi dari sini ke Den Haag, ke Rotterdam misalkan, jarak 60 kilo, 70 kilo nyetir sendiri, kacanya ditutup, pakai AC sudah banter, zikir pakai lisan nggak masalah dalam mobil. Allah sallallahu Muhammad sallallahu subhanallah Allahu akbar terus gitu. Itu dapat banyak daripada diem atau dengarkan Al-Quran sambil mengikuti. Tapi kalau panjenengan naik tren, naik bis,